Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin semuanya, bisa kita ambil contoh semuanya biar kita jadi orang yang beruntung, orang yang selamat ya. Dan jangan sampai kita sia-siakan nisfu Sya'ban, malam penuh rahmat, malam penuh agungan, malam dicurahkannya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka yang punya kasih sayang bakal dapat kasih sayangnya Allah. Tapi mereka yang enggak punya kasih sayang enggak bakal dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika datang tuh malam nisfu Sya'ban maka hidupkanlah malamnya dengan ibadah. Hidupkan malamnya dengan ibadah, bukan hidupkan malamnya dengan main gaple, bukan hidupin malamnya nongkrong, enggak, tapi hidupin malamnya dengan ibadah, ngaji, salat, tadarus, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidur, bangun nanti tengah malam lagi di sepertiga yang terakhir untuk ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasumu naharha, besok siangnya itu puasa. Dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk besok siangnya itu berpuasa. Bahkan itu dari dalam akhbaru Makkah disebutkan orang-orang Mekah dahulu ketika masuk bulan Sya'ban mereka mengistimewakan bulan tersebut. Bagaimana caranya? Itu ketika malam nisfu Sya'ban mereka bondong-bondong keluar rumah. Keluar rumah mereka kalau sudah malam nisfu Sya'ban, laki perempuan keluar rumah kemana? Ke Masjidil Haram. Terus kalau sudah di Masjidil Haram mereka sholat sunnah. Habis mereka sholat sunnah mereka tawaf. Kemudian mereka hidupkan malam tersebut sampai masuk waktu petang, masuk waktu pagi. Dengan ibadah sampai masuk pagi ngapain? Mereka ngaji, mereka berzikir, di antara mereka bikin kholaqoh. Sampai khatam Quran di antara perkumpulan tersebut. Ada yang bikin 3, jadi 1 orang 10 juz, 1 malam khatam. Ada yang bikin 10 orang, 3 orang, 1 juz 3 orang, khatam langsung. Sampai mana? Sampai pagi. Lalu dikatakan semua mereka khatam sampai pagi, lalu mereka sholat sunnah, dan di antara mereka tuh ada yang sholat sunnah lanjutin sampai 100 rakaat. Itu penduduk kota Mekah, mereka baca Al-Fatihah, mereka baca Al-Ikhlas di setiap rakaatnya puluhan kali. Kemudian setelah itu apa? Sudah mau subuh mereka ngambil air Zam-Zam. Habis ambil air Zam-Zam mereka minum, terus ada sebagian dari mereka dipakai mandi itu air Zam-Zam. Untuk apa? Ambil keberkahan dari air yang luar biasa itu, air Zam-Zam, air yang penuh obat. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ada yang dipakein mandi juga untuk apa? Mengambil keberkahan. Kemudian apa? Sebagian dari mereka disimpan tuh air dibawa pulang untuk keluarganya yang sakit. Dengan harapan apa? Kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu bisa sembuh penyakit di antara keluarga mereka yang sedang sakit. Makanya jangan sampai kita ninggalin. Hidupin malam nisfu Sya'ban. Hidupin dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan juga Nabi Muhammad bilang man ahya layali khamsa wajabat lahu jannah. 5 malam, siapa yang menghidupkan 5 malam kata Nabi Muhammad berhak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, yakni malam ke-8 dari bulan Zulhijjah. Kemudian Walailatul Arafah, malam ke-9 dari bulan Zulhijjah. Kemudian Walailatul Nahr, malam lebaran Idul Adha. Kemudian Walailatul Fitr, malam Idul Fitri, dan Walailatul Nisfi min Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Hanya kita hidupin malam tersebut dengan doa. Gak akan ditolak doa di malam nisfu Sya'ban. Gak akan ditolak, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau berdoa. Kemudian juga jangan lupa tadi dikatakan apa? Baca Yasin. Baca Yasin di malam nisfu Sya'ban. Biasanya dibacanya habis maghrib 3. Yang pertama apa? Niat qiraatul suratul Yasin biniati tulil umur ma'a taufik li taatil ma'a sehat wal afiyah. Yang pertama diniatin untuk apa? Panjang umur, ketaatan kepada Allah, dan juga diberikan kesehatan. Kemudian niat yang kedua untuk dijauhkan dari segala macam malapetaka, jauhkan dari musibah, jauhkan dari penyakit, dan juga minta apa? Kelapangan dalam rezeki. Dan juga yang ketiga baca niat agar apa? Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Di malam nisfu Sya'ban itu disebutkan, di malam tersebut Allah tentukan umur, Allah tentukan rezeki,
Dan di malam nisfu Sya'ban tuh diangkat amal kita. Semua amal kita tuh diangkat di malam nisfu Sya'ban secara keseluruhan. Amal ada yang diangkat di setiap hari. Kapan? Menjelang petang mau maghrib diangkat amal kita semuanya dilaporkan sama Allah. Ada yang tiap minggu, kapan? Kayak tadi nih, Kamis malam Jumat. Sebelum maghrib diangkat tuh amal kita 1 minggu dilaporin sama Allah. Kemudian ada yang 1 tahun. 1 tahun kapan? Setiap malam nisfu Sya'ban. Makanya dikatakan Nabi ketika di bulan Sya'ban itu berpuasa penuh. Kenapa? Nabi kepengen ketika amalnya diangkat, dihadapkan oleh Allah, itu beliau dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Maka jangan ninggalin amal-amal kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Dan juga jangan sampai kita ngelakuin perbuatan yang mencegah rahmatnya Allah turun. Ngelakuin perbuatan yang mencegah rahmatnya Allah turun. Maka sebaliknya kita lakuin amal yang mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di malam tersebut Allah ngasih ampunan yang banyak. Allah ngasih ampunan yang sangat luar biasa. Sampai itu dikatakan Nabi SAW bilang, Innallaha la yatalli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqihi illa lil musyrikin aw musyahin. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertajali dengan malam nisfu Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluk di malam nisfu Sya'ban kecuali 2. Siapa? Orang-orang yang musyrik dan musyahin. Siapa musyahin? Orang yang saling bermusuhan. Orang yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Satu orang bermusuhan dengan satu dengan yang lainnya. Terus gimana kalau orang tuh musuhannya 2 orang, musuhannya 3 orang, musuhannya sampai banyak orang. Nah, mereka orang-orang musyrik siapa? Peramal, dukun, enggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian mereka pecandu minum-minuman keras, pecandu narkoba, enggak akan dapat ampunan, rahmat, kasih sayangnya Allah di malam nisfu Sya'ban kecuali dia dalam keadaan bertobat. Kemudian anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kemudian mereka para pembunuh dan orang-orang yang suka memutus tali silaturahim. Kalau di malam nisfu Sya'ban mereka enggak bertobat, minta ampunan sama Allah, mereka enggak akan dapat ampunan. Terus kalau malam nisfu Sya'ban enggak dapat ampunan, mau cari malam kapan? Malam nisfu Sya'ban yang Allah turun, Allah bilang mana yang mau bertobat, aku ampuni. Mana yang mau minta rezeki, aku berikan. Siapa yang punya hajat, aku gobulkan. Terus orang tadi itu enggak mau minta. Nah, kalau bukan malam nisfu Sya'ban, kapan lagi? Maka gunakan malam nisfu Sya'ban dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di malam tersebut Allah membebaskan para penghuni neraka? Dikatakan oleh Nabi Muhammad di malam nisfu Sya'ban, Allah membebaskan di malam tersebut para penghuni neraka sebanyak binatang ternaknya Bani Kaleb, sebanyak kambing, sebanyak bulu kambing dari Bani Kaleb. Nah, Allah bebaskan sebagian dari penghuni neraka yang jumlahnya itu sebanyak bulu kambingnya Bani Kaleb. Kambingnya mereka itu lebat bulunya, paling lebat, paling banyak, dan itu Allah bebaskan mereka orang-orang di malam nisfu Sya'ban sebanyak bulu dombanya itu, sebanyak bulu kambing tersebut. Mudah-mudahan semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimasukkan kita di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ampunan, kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita semuanya, keluarga kita, anak, istri, suami, saudara, orang tua, tetangga, keluarga kita semuanya, umat muslimin muslimat, semuanya mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang dinaungi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan siap masuk dalam keadaan di bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih siap untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada segenap pengurus dari Masjid Nidaul Khair yang sudah memberikan kita tempatnya untuk berdakwah di jalannya baginda Nabi SAW, dan juga kami hormati Ustadz Munzir, ada Habib Agil Segap, ada Abah Badrudin, dan segenap para pengurus Masjid Nidaul Khair dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca salawat busra, kita niatin yang baik agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.